Pemirsa, terima kasih Anda kembali di News Pagi. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Berkas perkara 2 oknum TNI yang menembak polisi di Waikanan Lampung diserahkan Denpom 11.3 Lampung ke Auditorat Militer 104 Lampung. Berkas tersebut telah dinyatakan lengkap dan siap disidangkan. Penyidik Denpom 23 Lampung menyerahkan Kopda B dan Peltu YHL, 2 oknum prajurit TNI yang menjadi tersangka kasus gugurnya 3 anggota polisi dari Polsek Negara Batin Waikanan Lampung saat penggerbekan arena judi sabung ayam di Lampung beberapa waktu lalu ke Auditorat Militer 105 Palembang. Selain menyerahkan tersangka Denpom 23 Lampung, juga menyerahkan berkas perkara kedua tersangka dan barang bukti berupa senjata api ilegal. Penyerahan dilakukan karena berkas perkara kedua tersangka dinyatakan lengkap atau P21. Menurut keterangan dan Denpom 23 Lampung, 2 berkas tersangka merupakan 2 tindak pidana berbeda. Berkas perkara tindak pidana menghilangkan nyawa orang, pembunuhan, kepemilikan senjata api ilegal, dan perjudian yang dilakukan oleh diduga tersangka Kopda Basaksan. Jadi 340, 2338, Undang-Undang Darurat dan Pasal 323. Berkas satunya tersangka Peltus Yunherudis itu perkara perjudian 303. Kami untuk dilimpahkan ke pengadilan militer, kami akan membuat namanya surat dakwaan. Nah, surat dakwaan ini sama skepera kami limpahkan kepada pengadilan militer, dan pengadilan militer nanti kami informasikan juga ya kepada rekan media kapan kami akan menyerahkannya. Secepatnya kita akan proses. Sebelumnya pada 17 Maret 2025 lalu, Kopda B diduga menembak 3 orang polisi dari Polsek Negara Batin Waikanan Lampung saat menggerebek arena judi sabung ayam. Akibat penembakan itu, 3 anggota polisi tersebut gugur. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Kuntur, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin angkat bicara terkait adanya usulan forum Purnawirawan TNI yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menhan memastikan pemerintah menghormati apa yang menjadi pemikiran tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah telah mendengar semua masukan dari para senior-senior purnawirawan TNI tersebut. Ia menyebut pemerintah akan mengkaji usulan itu. Sebelumnya, pemirsa, Forum Purnawirawan Prajurit TNI membuat 8 tuntutan bagi pernyataan sikap terhadap situasi nasional terkini. Ya, kita mendengar semua masukan dari para senior kita kaji mana yang positif dan mana yang negatif bisa kita lakukan pembahasan lebih lanjut. Jadi kita menghormati apa yang menjadi pilihannya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak yang bermasalah, terutama yang terlibat dalam geng motor dan juga tawuran. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi tuntas untuk menangani kenakalan remaja yang kerap terjadi. Maraknya kasus tawuran serta pelajar yang terlibat geng motor membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan aturan khusus untuk memiliterisasikan anak yang bermasalah. Program ini bertujuan membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab. Peserta akan mengikuti pendidikan khusus di bawah pengawasan TNI Polri selama 1 tahun, sementara status sekolahnya tetap terdaftar di SMP atau SMA asal dengan kelas khusus. Maka saya merubah paradigma itu dengan cara apa? Banyak orang tua yang hari ini tidak punya kesanggupan lagi menghadapi anaknya. Banyak guru yang tidak punya kesanggupan untuk menghadapi murid-muridnya. Kenapa? Dia keras dikit nanti dikriminalisasi. Kan perlu dilakukan tindakan-tindakan yang nyata, terukur dan terencana. Maka salah satu pilihannya adalah melibatkan TNI Polri menjadi bagian dari upaya pembinaan mereka. Siapa yang dibina? Mereka yang mengalami kenakalan akut yang sudah mengarah kriminal. Bagaimana cara membinanya? Ya orang tuanya nanti menyerahkan.
dalam bentuk surat pernyataan, mengantar ke barak TNI-nya, mengantar ke barak Polri-nya, dan mereka status pelajarnya tidak akan hilang. Mereka tetap statusnya adalah pelajar SMPA, SMAB, dan kemudian tetap mereka belajar sebagaimana biasa, tapi pola hidup yang dirubah. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menambahkan, selain kenakalan anak tawuran dan geng motor, anak yang kecanduan game online dan sudah mengarah ke aktivitas kriminal pun harus diikutsertakan dalam program ini. Tukang tawuran, tukang mabuk, tukang main Mobile Legend, yang kalau malam kemudian tidurnya tidak mau sore, ke orang tuanya melawan, melakukan pengancaman, di sekolahnya bikin ribut, bolos terus, dari rumah berangkat ke sekolah, pas sekolah nggak nyampe. Kan kita semua dulu pernah gitu ya. Rencananya program akan dimulai pada 2 Mei 2025 dengan peserta anak-anak bermasalah atau terlibat tindak kriminal. Sementara itu, TNI Angkatan Darat sebagai pelaksana kegiatan ini mengatakan pihaknya masih menunggu detail teknis yang dikoordinasikan antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kodam 3 Siliwangi. Pada prinsipnya, TNI AD siap mendukung program-program pemerintah daerah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam undang-undang sebagai tugas TNI. Pemerintah juga menegaskan program ini akan dipantau ketat untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai serta mengurangi tingkat kenakalan remaja. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufi Dasko Ahmad meminta Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang rencananya akan mengirim siswa bermasalah ke barak militer agar dikaji terlebih dahulu. Ya, Dasko menyebut karakteristik siswa di masing-masing daerah ini berbeda. Secara lengkap membaca statement dari Gubernur Jawa Barat, tetapi mungkin hal-hal yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat mungkin adalah hal-hal baru yang memang perlu dikaji terlebih dahulu secara matang sebelum kemudian dilaksanakan. Ya, kalau pemberlakuan itu kan hanya kemudian di daerah Jawa Barat ya. Saya juga belum tahu bagaimana respon dari DPRD Jawa Barat, tetapi kalau pendapat saya mungkin kita harus kaji terlebih dahulu secara matang sebelum kemudian diterapkan, karena ya mungkin untuk masing-masing daerah itu karakteristiknya kan berbeda-beda. Demikian. Pemirsa, rapat Komisi 2 DPR RI bersama para gubernur se-Indonesia mendadak menjadi panggung kejutan. Bukan karena perdebatan kebijakan, namun karena sindiran Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, yang menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten di hadapan menteri dan kepala daerah lainnya. Komisi 2 DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama Kepala Daerah dan Kemendagri Selasa lalu. Rapat ini membahas masalah BUMD hingga mendengar evaluasi kinerja pemerintah daerah. Namun ada momen menarik ketika Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, sempat menyindir Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten. Dan seluruh gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, gubernur konten. Mantap nih Kang Deddy nih. Sindiran itu pun ditanggapi santai Deddy Mulyadi. Gubernur Jawa Barat ini menyampaikan bahwa konten-konten yang dibuatnya justru memberi manfaat efisiensi bagi Pemprov Jawa Barat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten, alhamdulillah. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Sementara dari sindiran yang dilontarkan, Gubernur Kalimantan Timur justru berbalik menjadi bumerang. Setelah warganet ramai-ramai membela Deddy Mulyadi dan akun Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud menuai gelombang komentar dari netizen. Tim Liputan iNews melaporkan.
Lagi-lagi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan gebrakan baru. Deddy berencana mewajibkan KB pria atau vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial di Jawa Barat. Rencananya warga Jawa Barat harus terdaftar dalam kepesertaan keluarga berencana atau KB sebagai prasyarat dalam penerimaan bantuan sosial. Nantinya ada beasiswa pendidikan hingga program bantuan sosial lainnya yang disalurkan oleh Pemprov Jabar. Usulan ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tujuannya supaya masyarakat dapat mengatur waktu kelahirannya sehingga dapat menekan angka kemiskinan di Jawa Barat. Deddy juga menegaskan prioritas KB dilakukan untuk pria, supaya suami ikut bertanggung jawab dan tidak hanya membebani sang istri. Maka para penerima bantuan sosial, apakah nanti bantuan biaya kelahiran, bantuan rumah sakit, bantuan listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah, ya saya harap bantuan beasiswa untuk anaknya, saya harapkan yang laki-lakinya loh, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan. Nantinya langkah ini diambil agar bantuan dari pemerintah, baik provinsi maupun pusat, bisa didistribusikan secara lebih merata. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Anyus melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Petugas Haji Indonesia Daerah Kerja Bandara telah melakukan berbagai persiapan menyambut kedatangan jemaah haji. Pemirsa, diperkirakan sebanyak 17 kloter pertama akan tiba di Tanah Suci pada 2 Mei mendatang. Serangkaian proses koordinasi pun telah dilakukan, termasuk dengan Kementerian Haji Arab Saudi, Otoritas Bandara Madinah, dan 8 syarikat untuk menyambut kedatangan jemaah haji asal Indonesia. Para petugas haji Dakar Bandara akan memberi layanan di 4 titik, diantaranya layanan fast track untuk jemaah dari embarkasi Surabaya, Solo, dan Jakarta, serta layanan saat kedatangan di terminal haji. Berdasarkan data, kloter pertama yang dijadwalkan tiba pada 2 Mei mendatang, diantaranya jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede akan tiba pukul 6:15 waktu Arab Saudi. Kemudian selanjutnya jemaah haji asal embarkasi Lombok pada pukul 7:20 waktu Arab Saudi, dan jemaah haji asal embarkasi Solo akan tiba pada pukul 9:40 waktu Arab Saudi. Kami hari ini telah menyiapkan beberapa petugas yang datang dari Indonesia maupun petugas yang direkrut di Arab Saudi. Kami baru menyelesaikan bimbingan teknis untuk tenaga pendukung Arab Saudi sebanyak sekitar 50 orang yang ditugaskan di bandara, dan yang sudah tiba dari Jakarta kurang lebih ada 90 orang. Insya Allah nanti akan kami lakukan upaya-upaya persiapan untuk menyambut kedatangan jamaah. Jadi total berapa petugas? Saat ini sudah ada sekitar 140-an jamaah kira-kira. Jelang keberangkatan ke Tanah Suci, calon jemaah haji kembali diingatkan agar bijak dalam membawa barang bawaan. Hal ini ditekankan Kepala Daerah Kerja atau Dakar Bandara, Abdul Basir, agar calon jemaah haji ini dapat kembali meninjau ketentuan barang bawaan yang boleh dan tidak boleh dibawa ke Tanah Suci. Hal ini guna memastikan proses layanan di bandara ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak terhambat proses penyortiran barang yang dilarang. Adapun diantaranya obat-obatan dan rokok dalam jumlah banyak. Calon jemaah haji juga diimbau untuk menghindari penggunaan selotip atau lakban secara berlebihan pada bungkusan barang bawaan jemaah, khususnya makanan, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan berpotensi dibongkar pihak petugas di bandara. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh jamaah. Yang pertama, jamaah harus mengetahui barang-barang bawaan yang diizinkan masuk ke dalam kabin maupun yang dilarang. Barang-barang yang dilarang masuk ke kabin nanti harus disimpan di dalam bagasi. Berikutnya ada termasuk kategori barang-barang terlarang, misalkan obat-obatan,
rokok dalam jumlah yang banyak. Itu juga harus dihindari bagi jamaah karena barang-barang yang terlarang itu nanti akan mengganggu flow layanan kami di bandara. Biasanya kalau ada barang-barang yang disita atau diperiksa oleh bea cukai, itu nanti akan menghambat kecepatan layanan kami di bandara. Termasuk apabila jamaah membawa barang-barang yang sifatnya makanan begitu, kami himbau untuk dibungkus sewajarnya saja, tidak perlu dibungkus berlebihan menggunakan lakban yang terlalu rapat karena itu akan menimbulkan kecurigaan berlebihan oleh pihak Bandara Arab Saudi. Pemirsa, Wali Kota Semarang memenangkan kategori Women in Public Policy dengan subkategori Excellent in Budget Transparency and Priority dalam ajang Women Inspiration Award 2025. Ya, penghargaan yang diterima Jaidi menjadi pacuannya untuk memajukan Kota Semarang dalam 5 tahun mendatang. Untuk Women in Public Policy, Ibu Agustina Wilujeng Pramestuti selaku Wali Kota Semarang. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti meraih penghargaan Women Inspiration Award 2025 dalam kategori Women in Public Policy dengan subkategori Excellent in Budget Transparency and Priority. Penghargaan ini diberikan atas perannya sebagai salah satu wanita pemimpin daerah yang memiliki visi serta keberanian untuk membuat kebijakan yang berdampak bagi berbagai kalangan. Ini adalah bagian dari upaya kami, saya dan Pak Iswar, untuk mendorong supaya Kota Semarang menjadi kota perekonomian yang adil dan merata, dan tentu lestari dan inklusi. Ini permulaan, start ini. Kalau ibaratnya sepeda motor nih blayer-blayer nih. Kalau ternyata dari bunyi mesinnya itu lancar, ya kita akan jalan terus nanti setahun. Terus dari kita harus rawat. Pemerintah kota nggak bisa sendiri loh. Ini harus bersama masyarakat, terutama yang Semarang bersih itu. Menjadi Wali Kota Semarang terpilih pada Pilkada 2024 yang lalu, Agustina memiliki 5 program unggulan yang dicanangkan dalam 100 hari kerja pertamanya, yaitu Semarang Bersih, Semarang Sehat, akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu, pembangunan infrastruktur merata, hingga rumah inspirasi bagi penyandang disabilitas. Melalui sinergi dan keikutsertaan setiap warga Semarang dalam kelima program prioritas ini diharapkan mampu membawa Kota Semarang lebih baik di masa mendatang. Dari Jakarta, Aprida Rida, Koirudin, Ayus melaporkan. Sejumlah istri duta besar negara sahabat mendatangi pusat penelitian dan inovasi sebuah produsen kosmetik kenamaan tanah air. Selain menjadi momen untuk saling berbagi ilmu, kesempatan ini juga digunakan untuk mengenalkan Indonesia sebagai negara industri kosmetik. Produsen kosmetik kenamaan Indonesia, Paragon Corp menerima kunjungan sejumlah istri duta besar negara sahabat di pusat penelitian dan inovasinya di Bilangan Pasar Kebis, Kabupaten Tangerang, Banten. Diisi dengan sesi talk show, kunjungan ini menjadi ajang untuk saling berbagi ilmu guna mempererat hubungan baik dengan negara-negara sahabat dan memperkuat kolaborasi global. Para istri duta besar juga belajar langsung bagaimana memadukan alat kosmetik hingga merias wajah mereka. Kita ingin meninggalkan memori Indonesia itu bukan hanya tourism atau beberapa peninggalannya, tapi juga Indonesia sebagai negara industri kosmetik. Saya sangat senang sekali ya, saya hadir di Paragon yang tadi saya belajar gitu ya, dari perjalanan dari Paragon. Saya merasakan bahwa ini loh sebetulnya yang kita cari ya, sebuah bukan hanya sebuah industri untuk konsumennya, tetapi bagaimana industri itu menjadi keluarga besar, bekerja dengan masyarakat, bekerja dengan semuanya, sehingga ada perasaan ownership, ada perasaan memiliki, ya, yang ini Paragon merawat dengan baik. Dengan kegiatan bertajuk Light from Heart to the World ini, Paragon meyakini bisa membuka pasar khususnya di beberapa negara sahabat. Diharapkan kegiatan ini juga mengenalkan Indonesia bukan hanya sebagai negara pariwisata yang indah, tapi juga sebagai negara industri kosmetik yang berpotensi tinggi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, A News melaporkan.